Salam. Puji Tuhan. Yo. Horas. 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 Wah, itu baru orang Batak itu. Jangan horas, itu orang Jawa. Puji Tuhan. Senang sekali menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih juga Pak Cebi yang memberi kesempatan untuk mengajar. Bulan ini adalah bulan yang bersejarah. Mengapa? Karena ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama ialah hari ulang tahun HKBP, 7 Oktober. Ada 4 misionaris yang diutus ke Tanah Batak. Yang pertama Heni, ditempatkan di Selindung. Yang kedua HK, Kramer, ditempatkan di Spirok. B, Belts, ditempatkan di Bunga Bondar. Itu marga Siregar, itu banyak di situ tuh. Dan yang terakhir ialah Van Asselt. Orang Batak nggak bisa bilang Van, bilang Pan. Jadi HKBP gitu sebenarnya. Van Asselt ditempatkan di Pahai. Itu marga Setumpul di situ tuh. Nah, 4 tempat ini mereka berkumpul pada tanggal 7 Oktober 1961. Mereka bersekutu berdoa untuk Tanah Batak dan disitulah dijadikan hari lahirnya HKBP. Ini peristiwa penting, mesti tahu orang Batak itu. Baru kemudian bulan November Nommensen berangkat dari Jerman tahun 61. Nah, baru kemudian tahun 62 ya, dia tiba di Sibolga kemudian di Barus kemudian ke arah daerah Tapanuli Selatan, Perahu Sorak. Ya, mungkin belum pernah, saya sudah pernah ke sana, makanya saya berani ngomong ini. Dari sana baru tahun 64 dia berangkat ke Tarutung. Di Tarutunglah dia mulai melayani di sana. Maka marga-marga dari Tarutung itu, marga Tobing, ya, itu marga Huta Barat duluan, Pangkabean, kemudian di atasnya lagi tentu Hasibuan tentu ya. PGM, Pamparan Gur Mangaloksa, itulah marga itu. Jadi ada Hasibuan di atas, kemudian ada Huta Barat, kemudian ada Pangkabean, ya. Di Simorangke termasuklah di situ lah. Baru Huta Galung, kemudian Huta Turuan, itulah Tobing dan Huta Pea. Marga ini duluan maju. Kenapa? Karena mereka duluan terima Injil. Nah, ini catatan sejarah ini. Sehingga kalau ada Tobing di sini, ada Huta Barat atau Pangkabean, jangan heranlah. Mereka duluan juga merantau. Ya. Nah, merantau kenapa? Karena tahun 60-an itu bukanlah pabrik tembakau. Perusahaan tembakau di Deli Serdang. Yang sekolah duluan kan orang Batak. Rame-rame lah berangkat ke sana, cari kan yang sekolah. Orang Batak yang duluan berangkat, kerja di perusahaan. Orang Batak kan kemana-mana dipergikan bawa rombongan. Pasukan Bodreks kan datang pula rame-rame ke daerah Sumatera Utara, Deli Serdang, kuasai daerah itu. Orang Melayu datang, dipelihara anjing sama babi, kabur mereka di pinggir-pinggir, mereka lah kuasai daerah itu. Dari sana mereka ke pelabuhan, ada kapal di situ berangkat pula ke Priok. Sampai di Priok lagi, biasalah, jadi apalah di situ tahulah. Di situ mereka tarik tanah kosong, ketemulah di Rawamangun. Dari Rawamangun lah mereka meraih Peranlan, sampailah di Menteng, mereka kuasai Menteng. 1927 sudah berdiri gereja di Menteng, itu orang Batak. Luar biasa ya. Nah, dari Batak lah, dari sanalah kemudian mereka menyebar kemana-mana. Termasuk diantaranya ialah Pak Tambunan, Awak Tambunan, ke Padang, kemudian dia sampai di Tanjung Enim. Nah, ini saya perlu ceritain supaya kenapa bisa ada begitu. Ini orang diaspora, ini orang Batak ini memang perlu Tuhan pakai mereka. Nanti malam saya cerita lagi lebih lanjut. Mereka dipakai Tuhan. Sehingga kenapa di mana-mana orang Batak. Saya kemana-mana, hampir seluruh Indonesia saya pergi, ketemu pula orang Batak. Ke Israel pula orang Batak di sana. Aduh, saya pikir penguasa di darat, laut, dan udara. Wah, luar biasa. Di darat pasti dia, terminal pasti ada dia, jenderal ada dia. Di udara pun pasti ada dia. Tahu ngerti lah kalau di udara itu, bagian angin-angin pula kuasai dia. Nah, itulah jadi puji Tuhan lah, kita bersyukur orang Batak di sini ya. Ya, saya bangga lah seorang Batak ya. Jadi orang Batak walaupun saya sedikit tahu. Ini sejarah supaya kita tahu ini. Kesalahan terbesar dalam sejarah ialah ketika manusia tidak mau belajar dari sejarah.
Kan di sejarah itu ya kita belajar. Kesalahan masa lalu kita belajar, kebaikan masa lalu kita belajar, kita ambil. Supaya kita bijaksana bertindak pada masa kini sehingga tidak merusak masa depan. Itu sejarah. Hari ini saya singgung ini. Kenapa ini mereka-mereka ini diutus ke sini? Ada Harrington berangkat ke sini. Kemudian yang lain menyusul. Ada orang Batak, ada Nomensi segala macam. Semua mengapa mereka taat kepada ayat ini? Ini yang perlu kita renungkan. Mengapa mereka rela berkorban untuk ayat ini, amanat agung Tuhan Yesus ini? Nah, paling tidak ada 3 atau 4 alasan di sini, Bapak Saudara. Yang pertama, karena mereka sadar, mereka tahu persis siapa yang suruh, siapa yang utus, siapa yang perintah. C.T. Studd itu, pendiri misi WEC yang mengutus Harrington itu, dia katakan, karena Yesus Kristus adalah Allah dan dia telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang kupersembahkan baginya. Dia adalah Allah. Identitasnya jelas, Bapak Saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Kuasa. Ditulis di sini. Penguasa. Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Hadir. Maha apa lagi? Semua Maha ada. Kecuali satu yang enggak. Apa itu? Mahasiswa yang enggak. Dialah penentu, Bapak Saudara. Dia hadir dalam sejarah manusia. Dia enggak diam. Dia pula yang merubah hati manusia untuk kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita usaha. Dia ubah hati kita. Pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dia rubah hati kita. Markus pasal 7 itu hati kita jahat. Iri hati, makan hati, sakit hati, luka hati, patah hati. Semua di sini nih. Dari sini baru ngalir keluar. Ya. Maka tahu hotel. Apa itu hotel? Hosom teal elat late. Oh, itu harus tahu itu. Yang suku yang lain tidak usah tahu lah. Kita aja yang tahu lah ya. Udah tahu ngertinya kita itu ya. Dia ubah itu menjadi baik. Baik hati. Ya, senang hati. Apalagi? Rendah hati. Murah hati. Selalu dia baik hati, suka hati, selalu dia senyum. Wah, ini dia ubah hati kita, saudara-saudara. Ini penting, saudara. Dia ubah hati yang baru. Hati yang penuh dengan sukacita. Terpancar di mata kita. Terpancar di wajah kita, saudara-saudara. Kan dari hati ini terpancar. Wajah itu kelihatan. Kalau saya lihat keluarga pasangan, saya konseling. Saya tidak panggil suaminya, saya panggil dulu istrinya. Mana istri kau? Lihat. Oh, istri. Aku sudah bayangkan siapa bapak suaminya. Istri itu memancarkan kemuliaan suami. Jadi kalau suaminya galak, istri pun mukanya tak jelas. Kan kelihatan itu. Memancarkan kemuliaan Allah. Suami memancarkan kemuliaan ada wibawa ilahi. Dia ubah hati kita, kita percaya. Dia ubah kita, kita menjadi pelayan Tuhan. Wah, luar biasa. Dia yang tidak terbatas, dia penentu mati hidup manusia ini. Dia yang datang melawat kita, dia yang datang dia hadirnya ke tengah-tengah kita. Dia ubah kita, dia pilih kita, dia percayakan tugas yang mulia, proyek surga. Waduh, luar biasa. Dia yang tidak terbatas itu. Alfa dan Omega. Sedangkan saudara dan saya rapuh, terbatas. Kita dari debu tanah, saudara-saudara. Lewat sekejap. Covid ini membuktikan orang tiba-tiba lewat. Aduh, ngeri kali. Bukan peluru kendali, saudara-saudara. Bukan bom atom, bukan. Virus yang tak kelihatan. Tiba-tiba lewat. Itu membuktikan manusia sangat rapuh dan terbatas. Supaya manusia jangan sombong. Bahwa kita ini rapuh. Fisik kita rapuh. Tadi pagi saya masih singgung. Ya. Kita sangat rapuh. Dulu muda, sekarang sudah tuek. Gak bisa. Dulu langsing, sekarang langsung. Saya lihat ibu-ibu di depan agak lain sedikit. Ya kan?
Dulu cantik, sekarang antik. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Berubah saudara-saudara, aduh luar biasa ya. Dulu langsing, sekarang langsung, aduh itulah perubahan fisik. Ya, dulu kencang, sekarang molor semuanya. Gaya tarik bumi kan. Makanya saya bilang tadi pagi, ibu-ibu jangan ditato ya di sini ya. Nanti kalau sudah umur 70 turun dia. Baru lihat muka kau kayak apa. Bukan cantik kayak kuntilanak kau. Jadi jangan macam-macam. Ada lagi hidung pula, mau hidung palsu, gaya tarik bumi, turun dia kayak ayam. Sudah Tuhan sudah atur sedih, terimalah kenyataan. Berubah kita ini mau tidak mau ya. Dulu jadi rebutan di STTS, sekarang sudah ya banyak kerutan. Mau bilang apa coba? Mau lawan tidak bisa, itu hukum alam. Ya nggak Ibu Sugeng ya? Benar nggak ya? Itulah kenyataan. Kita terbatas sekali, lama-lama makin tua. Dari debu tanah kembali ke tanah. Ketemu siapa di sana? Cacing. Nasib kita sama. Ya agak gemuk-gemuk cacing senang. Tapi agak kurus cacing, kurus kalinya kau. Ya itulah kita saudara-saudara. Maka mau tidak mau, kita butuh Tuhan Yesus saudara-saudara. Gak bisa kita gak butuh dia. Ya, kita butuh. Pascal katakan apa? Tuhan ciptakan manusia begitu baik dan sempurna, tapi di dalam hati manusia itu ada yang kosong. Dan tidak bisa diisi dengan apapun. Duit tidak bisa, harta tidak bisa, apapun tidak bisa. Hanya ketika Sang Pencipta ada di sini, baru kita tahu arti hidup yang sebenarnya. Maka carilah dia saudara selagi masih ada kesempatan ini. Ingat nama Yesus ini, penentu mati hidup manusia. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mati hidup manusia di tangan siapa? Tuhan Yesus. Bye-bye lah sama dia. You macam-macam, liwat kau. Jangan macam-macam. Mau diberkati Tuhan, mau dipasu-pasu, ingat siapa? Siapa namanya? Sebut namanya. Kalau tidak, marjia maho. Itu kira-kira begitulah. Ngerti, gak usah yang lain ngerti lah. Kita yang tahu lah. Ya. Jadi jangan macam-macam saudara. Ingat ini, saya ngomong ini dari sini tempat ini supaya ingat dia. Jangan macam-macam. Umur kita terbatas loh. Paling tinggi berapa tahun sih? 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Saya umurnya 68, sebentar lagi 69. Dikit lagi. Tinggal berapa tahun? Jangan begitu dong bos. Gua masih pingin panjang umur lah ya deh. Tapi itulah kenyataan saudara-saudara. Kita gak bisa tiba-tiba Tuhan bilang balik kau. Kemana? Bona pesogit. Balik jatuh tempo hari ini balik. Nggak ada istilah umur kau berapa. Aku belum punya pacar segala macam, gak bisa. Itulah kita terbatas. Kita butuh yang tidak terbatas bernama Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu penting. Yang kedua, ingat bahwa identitas kita pula harus jelas. Tuhan kita jelas, identitas kita juga harus jelas. Dulu anak simbolis, sekarang anak Tuhan. Itu harus jelas. Dulu mati, sekarang hidup. Harus jelas. Harus tahu juga. Terombonya juga harus jelas. Iya enggak? Anak Tuhan harus tahu. Keturunan Abraham kan? Galatia 3:29. Kita ini keturunan Abraham. Berhak mendapat berkat, janji berkat Tuhan. Maka perhatikan terombo itu. Matius menulis itu. Dari Abraham sampai di Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan 14 keturunan. Dari pembuangan sampai Kristus 14 keturunan. Jumlahnya berapa itu? 3 kali 14 42. Sampai Yesus 42. Sampai kita nomor 43. Jadi kalau dari segi terombo nomor 43. Katakan kiri kanan, kau sama nomorku sama aku.
Bukan orang Batak saja punya terombo, kita juga punya terombo, bos. Paling orang Batak 17, 18, 19, 20 lah, ya dah ya. Itulah ya. Kalau dari Pemparan Mangaloksa tahu saya itu. Itu terombo tahu saya. Kita jelas ini identitasnya. Nomor sekian berhak mendapat janji Allah. Bona Pasogit sudah pasti jelas. Di mana Bona Pasogit? Bukan di Tipang Humbang Simborong-borong, bukan itu marga Siomping itu, bah. Bukan itu. Itu Siomi si borong-borong itu. Kalau yang Stompul itu Pahai, itu sudah pasti itu bukan itu tempatnya. Tempat kita bukan di dunia ini. Tempat kita di mana? Nah, kita ini adalah warga kerajaan surga yang ditaruh di sini. Yohanes pasal 17. Nah, ini penting itu kita tahu identitas kita ini. Status kita jelas, identitas kita jelas. Harus jadi anak, harus jadi murid, baru jadi murid. Murid mau belajar. Kalau sudah identitasnya jelas, baru tugasnya juga jelas. Apa tugasnya? Pergi, beritakan Injil. Itu tugasnya. Urus apa? Urus manusia. Bawa manusia ke surga. Yudas 4 katakan apa? Rampas mereka dari api, saudara-saudara. Jadi nggak main-main, nggak suka-suka, saudara-saudara. Ini pekerjaan berat ini, proyek surga yang ditaruh di hati kita. Untuk mikirkan jiwa-jiwa yang terhilang dan terabaikan. Di dunia ini masih sekitar 6.900 suku yang terhilang dan terabaikan. Siapa yang pergi? Saudara dan saya. Bawa jiwa, saudara-saudara. Satu jiwa. Malaikat di surga pesta. Hanya 2 kali malaikat di surga pesta. Kapan itu? Ketika ada satu jiwa bertobat. Yang kedua ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Jadi kalau satu jiwa dibawa pada Kristus, ada pesta di surga, saudara-saudara. Maka itu berita sukacita yang kita harus kerjakan sekarang. Bawa jiwa kepada. Tidak boleh main-main dengan hidup ini, saudara-saudara. Satu jiwa itu sangat bernilai, tidak bisa dinilai dengan duit, saudara-saudara. Matius 16:26 dikatakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi jiwamu binasa. Nilai manusia tidak ternilai di mata Tuhan. Dia rela datang menjadi manusia karena ada satu jiwa yang bertobat. Bapak ibu saudara, jadi jangan melihat manusia itu dari kacamata dunia ini. Kalau dia punya harta dihormati. Hamoraon hasangapon hagabeon. Jangan menilai dari itu. Itu sementara. Lenyap. Covid nggak bisa orang membuat nggak bisa lagi pesta-pesta kan? Opung mati nggak bisa lagi pesta. Mau bilang sahur matua ke, sari matua ke, nggak laku lagi. Mau pesta apa? Sari matua, sahur matua gabe, mauli bulung, wah itu ada lah itu tahu ya, yang paling tinggi itu ya, nggak laku lagi di Covid, supaya manusia sadar bahwa di dunia ini bukan tempat promosi, bukan harga diri ditentukan oleh harta, oleh kemuliaan diri, tapi Tuhan ingin supaya Dia yang dimuliakan, Dia yang mendapat tempat yang paling sentral dalam hidup dan dalam ibadah ini. Hanya Dia, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan ingin saudara-saudara kita ambil bagian ini. Ada yang pergi, ada yang ngutus, ada yang support. Bergandengan tangan saudara-saudara, bahu-membahu. Satu dengan yang lain, yang satu berangkat, yang satu bergandengan tangan, bekerja sama saudara-saudara. Pekerjaan misi nggak bisa kita kerjakan sendiri. Ada yang berangkat, ada mahasiswa yang berangkat diutus. Butuh dana. Bersyukur ada yang kerja di PTBA, ada dana, berikan sponsor, puji Tuhan. Ada yang lain-lain, saya lihat anak-anak di sini rata-rata bagus, Tuhan berkatilah luar biasa. Dipasu-pasu ya bapak-bapak ibu ya, anak-anak kalian jadi betul-betul luar biasa. Itu doa dari tempat ini. Saya lihat si ini anaknya sudah jadi ini, waduh saya lihat itu janji berkat Tuhan. Mazmur 112 betul, anak cucu orang takut Tuhan perkasa di bumi ini.
Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Belum pernah aku lihat anak cucu orang takut Tuhan meminta-minta roti. Amin Bapak Ibu. Saya sudah keliling Sumatera Utara. Saya lihat ada orang-orang hebat-hebat di Jakarta sana di sini. Lihat kampungnya. Geroga. Pahai Julu, Pahai Jahe. Di ujung sana. Sampai di Aceh Singkil sana pula aku pergi. Lihat. Tapi Tuhan berkati. Kenapa? Karena orang tuanya takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan pernah menyesal karena berkorban 1-2 rupiah. Ingat tadi Siti Star katakan, karena Yesus Kristus adalah Allah dan dia telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang kupersembahkan baginya. Tidak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Tahu. Luther katakan apa? Kalau orang itu bertobat, hatinya bertobat, jiwanya juga bertobat, dompetnya pula bertobat. Betul enggak? Kalau sudah ngomong dompet ini, ngeri kali. Saya pernah diminta sebagai konsultan di gereja Batak. Saya keliling itu, mulai dari Tapanuli Selatan, sampai mulai Tapanuli Selatan dulu, Spiro, Bunga Bondar, terus Pahai, dari Pahai, si Borong-Borong, Tarutung, sampai di daerah Muara sana, Peranginan, sampai di Medan. Saya lihat berat kali pula itu. Ibu-ibu saja yang datang ke gereja, bapak-bapaknya tak jelas mana pula dia. Ngeri kali aku lihat. Ngeri kali aku lihat di kampung itu, bah. Tapi hotelnya juga luar biasa. Hosom teal elat late. Maka jangan hanya mikir di sini, saudara. Bona pasogi. Ingat di sana, saudara-saudara. Mereka perlu diinjili kembali. Kita pergi. Jadikan mereka murid Kristus. Dan saya bersyukurlah. Banyak orang sekarang orang Batak dipakai Tuhan. Banyak orang Nias dipakai Tuhan. Deninjer datang ke Nias. Orang Nias bertobat. Sunderman datang ke Nias 1875. Bertobat orang Nias. Saya lihat di sini banyak anak-anak Nias kan. Puji Tuhan. Tuhan pakai kita. Kapan lagi? Sekarang ini. Kapan mau berbuat sesuatu? Jangan sampai menyesal, saudara-saudara. Bekerjalah selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun juga bisa bekerja. Mari kita berbuat baik, melayani Tuhan untuk Tuhan dan sesama selagi masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya dengar, tetapi praktekkan firman Tuhan ini. Fransiskus dari Asisi abad 13 dikatakan, satu tindakan kasih jauh lebih besar daripada 1000 khotbah tentang kasih. Puji Tuhan. Sekarang momentum buat sesuatu, bukan ngomong doang. Kesempatan itu orang tidak makan di sana itu, kasih makan dia. Jangan you pergi injili, kasih makan dia. Orang lapar sekarang, kalau nggak orang jahat, kalau sudah perut lapar, ini juga buntu, saudara-saudara. Kesempatan kita buat baik sekarang. Jangan pelit. Kita buat sesuatu untuk orang lain. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini ingat ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia maha kuasa. Dia berkuasa. Kita sangat terbatas, kita butuh dia. Tugasnya, identitasnya jelas. Tugasnya juga jelas. Untuk apa? Demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.